masih kita jumpai seringkali aparat penegak hukumnya itu banyak yang mereka belum berpihak kepada korban. Itu menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang kok bisa gitu, itu muncul dari mereka gitu, yang seharusnya itu berempati kepada korban. Itu harusnya yang seperti itu tidak patut ya, tidak layak untuk apa namanya pokoknya inilah aduh saya menjadi ya itu seperti itu salah satu yang maaf ya, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat religi, apa kabar dimanapun Anda semuanya. Semoga selalu sehat. Selamat datang di podcast Mitra Umat Islam. Podcastnya Direktorat Penerangan Agama Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan di episode kali ini, kita akan ngebahas sebuah tema yang menarik dan relevan untuk kasus-kasus belakangan ini. Dengan tema Perempuan Berdaya, Agenda Strategis Aisyah dalam Kesejahteraan Umat. Nah, karena kita ngebahasnya salah satu organisasi perempuan yang paling punya pengaruh di Indonesia, bersama kami sudah hadir Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyah, Dr. Athiatul Ulia MAG. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Ibu selain jadi sekretaris, aktivitasnya adalah sebagai dosen ya Bu ya? Betul, sehari-hari saya bertugas di dosen UIN Jakarta di Fakultas Usuluddin. Ya. Berarti sudah jadi dosen terus pimpin organisasi yang cukup besar ini. Iya, kayaknya udah panggilan ininya kayak gitu. Bu, kalau boleh tahu Aisyah ataupun di kampus, apa Bu aktivitasnya hari-hari ini Bu? Kalau di Aisyah itu maksud saya di tingkat pimpinan pusat kami lebih banyak kepada sifatnya itu tentu saja memimpin ya, dari mulai tingkat pusat sampai tingkat wilayah, kemudian ada di tingkat daerah, kemudian cabang dan ranting, mengkoordinasikan juga, mengkomunikasikan program-program yang sudah dicanangkan oleh Aisyah tentu saja di tingkat pusat, yang itu harapannya bisa diimplementasikan sampai ke tingkat ranting. Itu lebih kami ke sana gitu. Dan untuk sekedar informasi saja, itu untuk pimpinan pusat Aisyah kami punya kantor yang ada di Jogja, ada juga kantor yang ada di Jakarta. Sama-sama pusat? Ya, sama-sama pusat, karena memang lahirnya Aisyah di kota Jogja, ya, gitu. Jadi itu tidak dihilangkan gitu. Jadi pimpinan pusat ada yang domisilinya di Jogja, ada juga yang domisilinya di Jakarta gitu. Di Jogja kalau nggak salah di depan UGM itu Bu ya? Di Jogja kami kalau yang untuk kantor pusatnya itu di Jalan Ahmad Dahlan, dan dekat Malioboro. Oh, dekat Malioboro. Ya, jadi ada juga kantor-kantor yang lain. Kami punya kedai juga pimpinan pusat itu di sekitar situ gitu. Kalau belum lagi nanti yang di kantor untuk wilayah itu tentu saja di mana-mana. Ada juga daerahnya juga, di kota Jogja juga gitu. Jadi banyak mungkin kantor-kantor yang di Jogja juga termasuk yang di Jakarta. Cuman kalau yang khusus untuk pimpinan pusat itu di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Jakarta, dan di Jogja maksud saya. Kalau yang di Jakarta kami berkantor juga di Menteng, satu gedung dengan pimpinan pusat Muhammadiyah, dan satu lagi di kantor Gandaria di daerah Jakarta Selatan. Iya, kami lebih banyak beraktivitasnya di sana untuk yang pimpinan pusat Aisyah yang di kantor Jakarta. Kalau dulu di Jogja, biasanya teman-teman pelesetannya itu kampusnya di Unpad katanya. Kalau teman-teman Muhammadiyah itu Bu, Universitas Pak Ahmad Dahlan. Oh, ya sekarang udah Universitas Ahmad Dahlan, ada UAD. Dari dulu Bu, kita panggilnya di Unpad itu. Unpad gitu ya. Universitas Jadi Pak maksudnya Ahmad Dahlan. Nah Bu, boleh tahu dalam rangka pemberdayaan tentu kan Aisyah ini punya banyak program. Ya.
pasti sudah punya banyak program karena lahirnya juga sudah sangat lama ya Bu. Betul. Ya. Historically itu gimana Bu ceritanya lahirnya Muhammadiyah dulu? Ya, kalau Muhammadiyah itu kan lahirnya itu di tahun 1912 ya. 5 tahun kemudian itu Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Nyai Walidah, istri Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menginisiasi untuk organisasi Aisyah, lahirnya Aisyah, membentuk organisasi Aisyah itu di tahun 1917. Jadi 5 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Nyai Walidah ini tentu saja pada saatnya itu memiliki pandangan yang sangat luar biasa, terutama terkait dengan keberadaan kaum perempuan. Yeah. Yang di masa itu bahkan negara kita pun kan juga belum lahir jadi, ya, masih sekitar 30 tahun yang akan datang. Betul. Itu baru ada negara kita ini. Nah, itu Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Nyai Walidah sudah memiliki pemikiran yang maju, terutama berkaitan dengan perempuan, bahwa perempuan ini harus juga diberdayakan sebagaimana laki-laki, supaya mereka juga bisa mengemban amanat baik sebagai seorang hamba kepada Allah dan juga sebagai seorang khalifah. Nah, jadi tugas dan peran sebagai hamba dan sebagai khalifah ini disadari betul oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa itu tidak hanya monopoli kaum laki-laki, perempuan juga memiliki tugas dan peran yang sama, sebagaimana tentu saja yang sudah kita tahu ada dalam beberapa ayat Al-Quran, dan itu betul-betul kemudian diejawantahkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Nyai Ahmad Dahlan yang pada waktu itu kemudian mengajak beberapa anak remaja gadis, pada waktu itu ada 6 orang. Cerita mengenai sejarah Aisyah, terus ini sudah juga sangat menarik ya sebenarnya, karena latar belakang terhadap kondisi Indonesia, terutama kalau nggak salah di Jogja Bu ya, konteksnya ya, waktu betul, itu ya. Betul. Konteksnya di Jogja. Sebelum era kemerdekaan, Aisyah sudah banyak melakukan edukasi. Betul. Edukasi. Ya. Terutama di kaum perempuan dan anak-anak. Karena waktu itu edukasi itu belum apalagi. Iya, itu barang yang mahal sekali. Malai aksara aja masih belum menjadi kesadaran umum masyarakat ketika itu kan. Jadi artinya bahwa kondisi umumnya ketika itu bukan hanya perempuan sebetulnya, laki-laki pun juga banyak yang masih belum bisa baca tulis. Kalau laki-laki saja belum, mohon maaf ya, kalau laki-laki saja belum di Indonesia yang sangat patriarkis, apalagi yang perempuan. Nah, jadi yang dilakukan oleh Bu Nyai itu apa waktu itu? Ya, jadi tadi awalnya memang membentuk ini ya, ngajak anak-anak remaja, gadis-gadis waktu itu, awalnya dari 6 orang itu membentuk perkumpulan Sopotrisno, kemudian Sopotrisno artinya siapa yang suka, siapa yang mau. Suka. Oh, jadi yang mau ikut gitu. Siapa yang mau ikut sukarela gitu. Kemudian pada tahun 1917 atau bertepatan dengan tahun Hijriahnya itu 1335 Hijriah, pas 27 Rajab. Nah, itu kemudian secara resmi dibentuk organisasi Aisyah. Aisyah yang memang merujuk kepada nama istri Nabi Muhammad SAW yang kita kenal sangat smart lah ya. Smart, beliau itu progresif, kaya, luar biasa. Nah, itu harapannya itu ya nanti anggota Aisyah itu bisa meniru ya, mencontoh dari tentu saja juga sifat-sifat yang lain, tetapi terutama pada figur dari Aisyah gitu. Istilahnya kemudian namanya adalah Aisyah. Nah, dan pada waktu itu gitu, di zaman itu yang masih jauh dari kemerdekaan, itu Nyai Walidah dengan ibu-ibu Aisyah, waktu itu ada Ibu Nyai Bariah, ada Ibu Munjiah dan lain-lain, sudah mulai misalnya, kebayang nggak waktu itu membentuk musola khusus perempuan di tahun itu. Kemudian sudah mendirikan taman pendidikan anak-anak Vorbel
yang kemudian sekarang ini yang kita kenal dengan istilah TK, pendidikan anak-anak usia dini, atau anak-anak taman kanak-kanak dengan nama itu tadi masih menggunakan bahasa Belanda. Itu sudah difikirkan membuat kegiatan untuk baby zoo. Jadi bayi-bayi dari konteks kesehatan dan lain itu kan pikiran yang sangat luar biasa pada masanya gitu. Itu Bu Walida bisa kepikiran begitu latar belakang Makanya itu luar biasa dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau Kiai Ahmad Dahlan kan ya well known lah ya Bu ya, beliau ke Mekah di Semarang gitu ya. Well known jadi sekali. luar biasa memang pada masa itu sudah pikiran-pikiran untuk memang khusus memberikan pendidikan pengajaran kepada kaum perempuan itu sudah menjadi misi yang utama. Makanya kemudian lahirlah Aisyah, dan kemudian pada tahun 1928 ketika Kongres Wanita yang pertama itu Aisyah menginisiasi, dan luar biasanya pada waktu itu Ibu Munjiah sebagai anggota pengurus Aisyah ketiga itu sudah memberikan orasi di Kowani tadi, Kongres Wanita yang pertama tahun 1928. Apa juga materi yang diberikan? Persamaan derajat laki-laki dan perempuan. Luar biasa di tahun itu. Tahun itu ya, Bu? Iya. Jadi kalau sekarang tahun 1928 gitu. Kalau sekarang masalah kesetaraan itu masih dipersoalkan, artinya kita belum beranjak dari masalah yang tahun-tahun itu artinya bahwa makanya kita sering menyampaikan dalam tanda kutip itu sebetulnya persoalan kesetaraan gender dan lain-lain untuk sejarah yang sudah dipraktekkan oleh Muhammadiyah Aisyah itu memang sudah dari awal ya seperti itu gitu. Itu yang memang diperjuangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Nyai Walidah gitu. Maka pesan-pesannya salah satunya kepada perempuan itu adalah jangan sampai urusan rumah tangga kita itu kemudian mengabaikan, melalaikan urusan untuk berdakwah di masyarakat gitu. Makanya dari konsep itu tadi perempuan dan laki-laki sama-sama punya peran sebagai hamba dan juga sebagai seorang khalifah gitu. Kalau dia juga punya peran sebagai khalifah, tidak dididik, tidak diberi kesempatan yang baik, gimana peran dan jadi juga khalifahnya? Nah itu makanya itulah yang sangat mendasari di Aisyah terutama ya, gerakan-gerakan yang sudah sejak awal berdirinya itu gitu, membebaskan kaum perempuan, memberdayakan dan memajukan gitu. Baik. Itu format awalnya, sejarahnya begitu. Tapi kalau sekarang, Bu, kalau ditanya nih, yang ada di dalam tubuh Aisyah sendiri, itu kan pasti bukan cuman buat hanya edukasi, buat pasti sudah berkembang ya, Bu ya. Kalau dulu kan Aisyah itu ngurusin pembelajaran buat anak gadis tadi yang disebutin. Terus sekarang kan sudah ada organisasi kemahasiswaannya yang perempuan, yang lebih spesifik, ada yang pelajarnya juga gitu-gitu. Nah, sekarang yang menjadi di antara ekosistem Muhammadiyah yang bergerak di perempuan itu Aisyah itu di bagian apanya? Sebagai gambaran nih, Bu. Ya, sebetulnya kalau pertanyaannya ada di bagian apanya, itu di bagian apa saja. Di bagian apa saja? Karena begini, jadi kami mengimplementasikan dari hasil-hasil muktamar gitu ya, dan tanfis itu kan kemudian nanti disebar distribusi pelaksanaan tugasnya itu di kami itu ada 11 itu namanya 3 lembaga dan 9 majelis. Jadi seperti divisi kayak gitu ya. Ada mulai dari majelis tablik, majelis pendidikan, dasar menengah, kemudian majelis untuk diktinya juga ada, kesehatannya juga ada MKS-nya ya, kesejahteraan sosialnya, kemudian ekonomi juga ada. Nah ini masing-masing majelis ada juga nanti lembaga yang menangani masalah lingkungan hidup dan kebencanaan, kemudian ada juga seni dan olahraga. Jadi hampir seluruh lini. Makanya kalau tadi ditanya bagian apa, hampir semua bagiannya. Ya, dan masing-masing ini tentu saja kami punya program sendiri-sendiri. Dan program-program itu selain kita langsung mengimplementasikan dalam
kegiatan-kegiatan, kami juga melembagakan itu, yang kemudian kami istilahkan dengan amal usaha. Nah, ini masing-masing misalnya nanti majelis kesehatan, kami punya amal usaha yang namanya rumah sakit. Sekarang ini kami sudah punya 20 rumah sakit dan 50 klinik kesehatan. Kemudian pendidikan kami PKU itu kan banyak Bu ya. Betul, itu yang Muhammadiyah punya, Aisyah punya sendiri. Aisyah punya sendiri. Iya. Oke. Kemudian di bidang pendidikan, tingkat perguruan tinggi kami sudah punya 10 universitas. Kemudian pendidikan anak usia ini berarti universitas yang Aisyah sendiri? Khusus punya Aisyah, namanya Universitas Aisyah. Bukan yang UNPAD tadi, Universitas Pak Ahmad Dahlan. Bukan. Ahmad Dahlan itu kan yang Muhammadiyah. Jadi khusus untuk Aisyah. Okay. Di Jogja ada, di Solo ada, di Bandung ada, dan di beberapa kota-kota yang lain kami punya 10 itu. Untuk yang anak di usia dini, kami punya sekitar 20.000 di seluruh Indonesia. Kemudian belum lagi nanti di jenjang SD sampai SMA dan lain-lain gitu. Jadi kemudian nanti di bidang hukum, kami memiliki pos bantuan hukum yang ada sekitar 90 ya, yang tersebar di seluruh provinsi, dan kami di hukum ini juga bidang hukum maksud saya membantu perempuan-perempuan yang memang mereka sangat memiliki keterbatasan untuk akses hukum, itu kami memberikan pendampingan kepada mereka. Di lingkungan hidup kami juga memiliki itu gitu. Jadi sebetulnya hampir kalau kami sering bercanda itu ya seperti dalam tanda kutip apa yang diurusin negara itu yang diurusin oleh Aisyah gitu, karena hampir semua ini. Bahkan alhamdulillah di tahun 2024 kemarin kami juga mendapat apresiasi dari SDGs gitu, ketika SDGs Award kami memperoleh juara pertama untuk kategori organisasi masyarakat sipil gitu. Wow. Di Kabupaten di Banggai, yaitu di Sulawesi Tengah. Itu gitu. apa yang dilakukan? Ya, kami di sana melakukan pendampingan untuk kelompok ini adat terpencil, itu suku Loinang kalau nggak salah. Oke, itu ada kelompok adat yang dilakukan Muhammadiyah bagian apa? Aisyah, yang dilakukan oleh Aisyah itu ya. apanya? Jadi kami di sana melakukan pemberdayaan masyarakat tersebut, mulai dari menyediakan, membantu menyiapkan sekolah, kemudian pertanian, bahkan sampai irigasi. Itu kami bantu. Yang awalnya masyarakat Loinang tersebut kan nomaden ya, dari gunung ke gunung gitu. Jadi kalau karena seperti itu kehidupannya, sudah tidak terpikir lagi untuk bagaimana mendidik anaknya dan lain. Itu sudah nggak ada dalam pikiran gitu. Ketika kami di PDA di sana pun datang, itu juga mereka sudah menjaga jarak, nggak mau gitu. Tetapi dengan kegigihan ibu-ibu Aisyah yang ada di sana, itu perlahan-lahan mereka sudah mulai terbuka. Bahkan sekarang ini ketika mereka mencari nafkah di gunung-gunung, itu anak-anaknya sudah mereka mau untuk ditinggalkan di sekolah. Di sekolah. Iya. Kemudian ada juga di untuk tadi itu pertanian di lingkungan tersebut. Jadi berbagai hal selain pendidikan, tentu saja pemberdayaan ekonomi dan lain-lain itu kita upayakan. Di itu. Kemudian jadi itu yang membuat Aisyah mendapatkan penghargaan SDGs itu tadi. Berapa tahun itu Bu, pendampingannya? Sampai sekarang? Sudah cukup lama ya, itu mungkin sekitar, kalau sampai sekarang itu mungkin hampir sekitar 10 tahunan. Dan masih ongoing? Masih ongoing. Karena sudah kadang bikin sekolah kan ya? Sudah bikin sekolah terus selesai. Dan itu juga kita nggak ngebayangkan tempatnya seperti kita di Jakarta. Itu ketika di tempat daerah itu, cerita dari ibu-ibu Aisyah yang ada di Banggai, mereka harus butuh waktu khusus untuk sampai di lokasi itu gitu, dan itu jalan yang ditempuh itu tidak aja harus menunggu ada airnya, karena kalau nggak ada airnya dia nggak bisa lewat ini. Saya juga nggak bisa ngebayangkan itu seperti apa, tetapi ceritanya seperti itu karena di kepulauan Banggai itu. Jadi kalau dia dangkal kan nggak bisa ini perahu atau apa lewat seperti itu. Jadi memang betul-betul perjuangan yang sangat luar biasa gitu. Di bidang lingkungan juga kami punya pendampingan itu, mulai dari daur ulang sampah dan lain-lain. Hukum tadi juga
sama kami memberikan pendampingan terhadap korban tadi itu Baik, Bu. kekerasan. Jadi kan ngomong-ngomong isu yang paling erat berkaitan dengan ibu dan anak di Indonesia, Ya, yang paling miris itu kan banyak sekali kita temukan kasus kekerasan. betul. Kekerasannya itu sudah sampai pada tahap kita itu, saya sebagai orang yang nonton di media, yang di televisi, itu kadang mau muntah. Iya, betul, betul. Kalau ini misalnya kekerasan, tidak berupaya menganggap bahwa kekerasan fisik itu hal yang lumrah ya, tapi seringnya lebih dari Betul. itu. Dan itu yang kita bikin sampai ini, bahkan tidak ada pembatasan orang seperti sudahlah hubungan darah itu terlewat begitu saja. Yang seharusnya mereka melindungi. Ya, nah kalau dan case-nya yang paling banyak memang kekerasan seksual, kekerasan di dalam keluarga, itu pelakunya adalah orang dekat. Ya. Ya. Nah, bisa nggak Bu diceritain Bu, pengalaman Aisyah, tentu dengan latar belakang yang demikian panjang, organisasi yang begitu luas, skopnya, pasti punya pengalaman yang ini. Tidak hanya berhenti, tapi kalau ceritanya pada kekerasannya pasti sangat banyak. Nanti mungkin pada tahap apa sih yang sudah dilakukan dan bisa dilakukan oleh orang-orang ketika di lingkungannya ada seperti itu. Ya, sebelumnya mungkin kami perlu menyampaikan juga bahwa di Aisyah kami memiliki lembaga pendampingan hukum, bantuan hukum yang kami sebut dengan istilah Posbakum. Dengan istilahnya Posbakum, namanya Posbakum. Jadi Posbakum Aisyah. Posbakum Aisyah sekarang ini kami memiliki sekitar 90 untuk pos bantuan hukum Aisyah yang tersebar di seluruh provinsi ya. Jadi sekarang ini kami memiliki 37 provinsi. Kalau di negara kita kan 38 ya. Semuanya kami sudah punya ada Aisyah di sana, kecuali satu yang belum, itu di daerah Papua Pegunungan ya, Jaya karena memang lokasinya sangat luar biasa ya betul. Nah, Posbakum ini menyebar di seluruh provinsi itu, termasuk di Papua. Nah, yang kami lakukan di Posbakum ini, kami memberikan bantuan pendampingan, baik itu yang bersifat litigasi maupun yang non litigasi. Nah, dalam memberikan pendampingan yang bersifat litigasi, ini tentu saja banyak kasus-kasus yang sudah didampingi oleh Posbakum Aisyah di berbagai tempat. Dan kami pun juga sudah memiliki tempat aman untuk korban, itu di Bengkulu ya, kalau nggak salah, mudah-mudahan saya tidak salah menyebut. Itu kami sudah memiliki untuk rumah singgah untuk korban. Nah, di beberapa tempat kami melakukan pendampingan korban kekerasan seksual, terutama di dalam rumah tangga yang seperti tadi Mas Rozali sebut, banyak pelakunya adalah orang-orang yang di sekitar ya. Itu bukan saya nyebut, Bu, dari berbagai riset iya, saya betul, baca. betul. Dan itu yang juga kami alami dalam melakukan pendampingan. Sebut saja misalnya sekarang ini kami sedang mendampingi kasus korban kekerasan yang sangat miris sekali. Pelakunya adalah ayahnya sendiri, dan itu korbannya adalah anak gadisnya satu-satunya di keluarga tersebut yang masih berusia masih SMP ketika itu. Dan itu sampai korban tersebut melahirkan anaknya, sekarang usianya sudah sekitar 1 tahun. Itu hari laki-laki. Jadi kebetulan itu di Jakarta ya kasusnya, dan kami melakukan pendampingan itu mulai membantu mendampingi ibu korban untuk mengurus perceraiannya, karena sudah sangat, ya saya pikir mungkin siapapun akan setuju kalau punya suami yang seperti itu, yang seharusnya melindungi keluarganya.
tetapi justru malah menjadi pelaku dari tindakan kekerasan. Dan jadi biar dapat gambaran semuanya ini Bu, ini satu keluarga suami istri punya 5 anak. 5 orang anak. Punya 5 anak. Yang perempuan ini adalah yang paling kecil, terakhir, satu. Yang 4 laki-laki. Betul. Tinggal dalam satu rumah semuanya. Betul, tinggal satu rumah. Pekerjaan ayahnya apa? Pekerjaan ayahnya itu kebetulan supir angkot. Oke. Kemudian ibunya ini karena informasinya dari mulai tahun 2015 itu tidak memperoleh nafkah dari suaminya, kemudian ibunya harus mengajar ngaji. Ya pokoknya sering harus dituntut untuk memang mencari nafkah untuk keluarganya itu tadi. Nah, di saat seperti itu justru malah digunakan kesempatan oleh suaminya untuk yaitu tadi melakukan kekerasan terhadap putri satu-satunya di keluarga tersebut. Itu dan menurut informasi dari ibu korban, mulai dari tahun 2017 itu sudah mulai inilah ya rumah tangganya yang sebelumnya tidak ada masalah, tetapi karena sudah mulai tidak memberikan nafkah suaminya, kemudian juga punya selingkuh dengan orang lain, kemudian melakukan tindak kekerasan kepada istrinya tadi dengan memukul, mendorong, menjongkrokkan dan lain-lain, itu kemudian ibu tersebut itu sudah tidak tahan dengan kondisi suaminya yang demikian. Nah, yang paling tragisnya lagi ketika kemudian ternyata putrinya satu-satunya itu hamil, dan itu baru ketahuan setelah 6 bulan usia kandungannya, karena memang putrinya ini menggunakan pakaian yang longgar kayak gitu, sehingga tidak diketahui, dan badannya mungkin agak kecil ya, sehingga kehamilannya tidak diketahui, dan baru 6 bulan hamil itu baru diketahui, dan pada saat itu pun juga ibunya ini tidak tahu bahwa yang pelakunya itu adalah suaminya sendiri gitu. Dan ketika akan melahirkan, di malam melahirkan itu baru putrinya ini memberitahu kepada ibunya bahwa pelakunya adalah ayahnya. Nah, ini salah satu kasus yang itu juga didampingi oleh Aisyah. Sekarang ini masih berproses di pengadilan. Kalau untuk perceraiannya sudah selesai. Kemudian yang sekarang ini dilakukan adalah memberikan pendampingan secara psikologis, karena pasti akan mengalami saya nggak bisa ngebayangin tuh. Iya, itu kami melakukan pendampingan itu, dan melakukan pendampingan juga untuk pelakunya ini supaya nanti juga ada ditindak pidana gitu dengan perbuatan yang dia lakukan, terutama untuk putrinya itu sendiri gitu. Sekarang sudah dalam proses untuk mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, itu sudah masih berjalan di pengadilan. Itu salah satu yang dilakukan oleh Aisyah ya, untuk merespon persoalan-persoalan kekerasan terutama dalam rumah tangga. Kemudian di Jogja, Jawa Tengah, itu juga banyak sekali kasus-kasus yang kami dampingi, termasuk juga penyandang disabilitas. Maksudnya Bu? Ya, kebetulan korbannya adalah disabel gitu. Kemudian disabilitasnya apa? Tidak bisa untuk bicara. Kemudian juga agak mungkin berkebutuhan khusus lah. Ya, sehingga dia tidak bisa menjelaskan secara baik dan lain-lain gitu. Ini perempuan? Perempuan, dan dia hamil. Diperkosa, kemudian pelakunya diketahui, tetapi tidak bisa diproses lebih lanjut lagi karena APH-nya, aparat penegak hukum, kemudian keluarga pelaku melakukan pendekatan kepada keluarga korban supaya mereka tidak melanjutkan kasusnya gitu. Jadi dari itu kami tentu saja sebagai pendamping tidak bisa melakukan apa-apa ya, karena juga anaknya disabel, keluarganya tidak
Ya itulah seperti itu. Jadi beberapa kasus-kasus sebetulnya yang kami temukan di lapangan itu sangat kadang-kadang secara nalar itu kayaknya nggak mungkin gitu. Tetapi kenyataannya itu yang terjadi. Misalnya Kasus kayak lain, keluarganya yang mundur itu nggak mau melanjutkan gitu, Bu ya? iya. Padahal sudah jelas itu seperti itu gitu. Jadi karena mungkin ya kita tidak tahu kebutuhan-kebutuhan yang lain ya. Jadi mungkin karena di diberikan untuk imbalan-imbalan tertentu gitu sehingga kemudian dia menarik kasusnya untuk tidak diteruskan. Kasus lain juga yang misalnya juga kami tangani gitu. Jadi setelah kami berusaha berjibaku sedemikian rupa gitu, tetapi kemudian di saat-saat sudah akan melalui proses yang cukup menentukan, tiba-tiba korban ini menarik kasusnya sehingga Tidak ingin tidak bisa melanjutkan. tidak dilanjutkan. Itu misalnya juga yang terjadi pada seorang istri yang mengalami kekerasan dari suaminya juga gitu. Ini mukanya itu ditendang, dimasukin kakinya suami, kebayang nggak? Sampai rahangnya itu patah. Ya. Jadi sudah melaporkan seperti itu dan sudah diproses, sudah demikian rupa kami dampingin. Tetapi karena pertimbangan berbagai hal dan juga mungkin dari bisikan-bisikan dari pelaku, itu kemudian ditarik lagi gitu kasusnya. Jadi hal-hal yang semacam itu yang juga sebetulnya menjadi tantangan yang yang sangat luar biasa bagi ibu-ibu Aisyah yang di lapangan langsung berhadapan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ya, terutama yang berhadapan dengan hukum. Belum lagi nanti persoalan jangkauan tempatnya yang cukup jauh. Kadang-kadang ini korban kan di desa-desa seperti itu yang mereka aksesnya untuk ke rumah sakit, akses untuk ke yang lain-lain itu sangat-sangat terbatas gitu. Jadi misalnya ketika terjadi pemerkosaan gitu, pasti mereka tidak bisa melaporkan secara langsung karena memang aksesnya untuk itu terlalu jauh gitu. Untuk visum pun juga selain tidak punya uang untuk visum juga tempatnya juga terlalu jauh sehingga seringkali itu kasus-kasus yang kami dampingi itu menjadi tidak bisa berjalan secara baik. Belum lagi nanti dari aparat penegak hukumnya yang juga masih banyak yang mereka belum berpihak kepada korban gitu, baik ketika melakukan BAP dan lain-lain, itu justru banyak menyudutkan kepada korban-korban ini gitu. Jadi itu ya, itu yang dilakukan oleh Aisyah. Ini banyak sekali tantangannya. Kita akan melanjutkan obrolan kita untuk mendetailkan bagaimana Aisyah menghadapi itu dan apa saja sih catatan-catatan yang ditemukan di lapangan sehingga kita sebagai masyarakat umum, selain kita wajib untuk tidak menjadi pelaku, apa yang harus kita lakukan jika ada indikasi, kita melihat ada indikasi ke arah situ, baik di keluarga kita sendiri, tetangga, ataupun orang lain yang ada di lingkungan kita. Kita akan lanjut di segmen kedua. Nah, teman-teman, di segmen yang selanjutnya ini kita akan memperdalam. Ini Aisyah sudah melakukan pendampingan itu tahun-tahunan, puluhan tahun dengan dampingan ratusan, mungkin ribuan. Ya. Sudah banyak sekali. Tapi saya ingin menarik garis atau benang merah berupa pertama adalah catatan atau apa temuannya di lapangan. Yang menyamakan semua kasus ini apa sih yang menjadi catatan sehingga kita sebagai penonton bisa belajar, sahabat religi juga bisa belajar key point-nya atau catatan-catatannya. Ibu, Bu Ati, selama ini tentu teman-teman yang berada di daerah, tentu Ibu tidak mendampingi semuanya sendirian, saya tahu. Bukan. Karena itu aja tadi sudah disebut 90 titik pendampingan, satu titik itu bisa puluhan kasus yang sudah didampingin. Betul. Tapi dari semua penjelasan, laporan yang Ibu baca dari bawah, hasil FGD-nya di internal Aisyah, diskusinya yang diseminarkan, apa sih Bu yang menjadi challenge atau yang pertama yang menjadi tantangan dari upaya untuk melakukan pendampingan itu? Ya,
Kalau bilang tantangan kayaknya tidak hanya satu ya. Tentu Bu. Tidak hanya Kalau satu. kalau Ya. satu tangan, kalau ini tantangan jadi banyak Bu. Ya, setidaknya yang pertama ini masalah SDM Ya. ya. SDM untuk melakukan pendampingan itu. Di internal dalam Di langkah internal ya, untuk melakukan jadi begini. Terutama untuk yang penanganan pendampingan litigasi Ya. atau yang hukum yang di Yang hukum. pengadilan, itu kan ada aturan-aturannya yang kita Betul. memang sudah tidak bisa ikut campur di situ ya. Misalnya untuk melakukan pendampingan di pengadilan itu hanya boleh dilakukan oleh pengacara, gitu kan. Dan pengacara yang kami punya juga tentu saja ada, tapi mungkin tidak sebanyak di LBH-LBH yang lain, gitu. Itu salah satunya. Nah, tetapi masih ada ruang yang kita bisa lakukan untuk itu, yaitu dengan paralegal. Jadi dalam merespon tantangan terkait dengan SDM ini, Aisyah, kami bekerja sama dengan Kementerian Hukum HAM, BPHN, itu melakukan pelatihan-pelatihan untuk paralegal, yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki background secara akademik dari bidang hukum, tetapi bisa untuk melakukan pendampingan. Nah, ini yang kami bisa lakukan. Jadi kami melakukan pelatihan paralegal sebanyak yang kita mungkin, dan itu juga sudah bersertifikasi oleh BPHN, sehingga dengan adanya paralegal ini kami bisa lebih banyak untuk membantu terutama para korban-korban kekerasan ini, baik perempuan dan anak. Ya, itu dari memang aspek SDM-nya. dari aspek SDM. Kemudian yang kedua juga tentu saja ini saya pikir dari banyak hal itu masalah pendanaan. Ini pasti ya, karena kita tahu misalnya dalam penanganan kasus litigasi ya, proses hukum di pengadilan itu kita harus setor mendaftar untuk kas negara atau segala proses-proses yang harus dibayarkan itu kisarannya sekitar antara 2-3 juta per kasus. Per satu kasus. Nah, itu kan sudah jelas tuh harus kita bayar. Artinya kalau kita tidak membayarkan itu tidak bisa mendaftarkan. Kalau tidak bisa mendaftarkan, ya tidak bisa diproses kan. Itu pasti kita butuh dana. Nah, untuk pos bantuan hukum kami yang sudah terakreditasi, kami sekarang punya 7 yang sudah terakreditasi. Ini yang sedang kita persiapkan, ada 22 pos bakum untuk nanti ikut akreditasi. Itu kami memperoleh bantuan itu dari Kementerian Hukum HAM. Tetapi tentu saja juga untuk tadi itu bantuan yang litigasi dan ada juga yang non litigasi. Tetapi lagi-lagi dengan segala keterbatasan dibandingkan dengan permohonan untuk memberikan bantuan yang kami terima, gitu. Itu juga tersendiri. Dan karena ini kami memberikan bantuan hukum ini adalah sifatnya pro bono, cuma-cuma, maka kami tidak diperbolehkan meminta uang sepeser pun dari klien atau korban. Nggak boleh. Dan dalam hal ini korban. Dan ini adalah korban. Dan korban ini itu rata-rata dan memang mereka adalah orang-orang yang secara ekonomi itu sangat memiliki keterbatasan. Gitu. Jadi itu sudah berarti. Bahkan kami kemarin itu di Jambi atau Bengkulu. Ini juga sudah kita proses, tetapi jarak korban ini dari kantor kepolisian ke pengadilan itu butuh waktu setidaknya sekali jalan itu sekitar 500-600 ribu. Itu satu kali datang. Dia nggak punya duit, dari mana? Ya itu akhirnya kita ingin bantu, tetapi kami punya keterbatasan itu, ya pengurus lah yang untuk bagaimana mengusahakan supaya mereka ini bisa datang untuk sidang dan lain-lain, itu kami bantu gitu. Jadi membantunya itu tidak hanya sekedar untuk mendaftarkan kasus di pengadilan, tidak. Bahkan pada prosesnya. Iya, pada prosesnya, karena memang hampir sebagian besar korban-korban itu adalah orang-orang yang memang tidak memiliki keberuntungan termasuk di bidang ekonomi gitu. Jadi itu juga salah satu persoalan yang kami hadapi. Belum lagi yang tadi saya sempat ceritakan, visum. Visum harus bayar. Iya. Bagaimana nggak punya duit gitu. Jadi ya itu yang bisa yang terus kami usahakan, sehingga dalam konteks ini tentu saja kami melakukan kerjasama baik secara internal maupun eksternal.
Kalau eksternalnya itu kami misalnya juga melakukan tahun kemarin itu kerjasama dengan Dompet Duafa untuk membantu penanganan kasus-kasus itu. Kemudian tentu saja kami secara internal bekerja sama dengan amal usaha yang dimiliki oleh Aisyah maupun Muhammadiyah. Rumah sakit, kami punya rumah sakit, kami punya pendidikan tinggi, kami punya sekolah. Nah itu kami mengusahakan juga ada di juga lazismu. Itu kami mengusahakan dana-dana yang bisa kami peroleh untuk membantu mereka dalam melakukan pendampingan hukum itu. Gitu. Jadi dan itu memang sangat-sangat menjadi tantangan yang ya cukup lumayan ya karena apapun itu butuh untuk dana itu gitu, termasuk itu tadi untuk ya transportasi, belum lagi ya. Kalau dari pemerintah, Bu? Ya. Dari pemerintah sejauh apa sih yang bisa diharapkan bantuan untuk perjalanan advokasi itu? Atau yang misalnya sudah ada di lapangan, oh yang ini yang sudah ada yang dikasih di pemerintah gitu. Kalau pengalaman kami selama ini itu dana-dana bantuan yang untuk kasus yang untuk yang litigasi itu sifatnya gelondongan. Jadi misalkan satu kasus itu berapa juta gitu, sekitar 3 juta kalau nggak salah, nggak ada perubahan. Itu pokoknya udah semuanya. Udah itu gitu. Itu sangat kecil sekali ya. Sangat kecil sekali. Sementara kami juga harus memikirkan transportasi untuk advokatnya, untuk paralegalnya, untuk ini dan itu gitu. Jadi itu kami masih sangat membutuhkan dana bantuan itu gitu untuk tetap bisa membantu korban-korban yang mereka juga banyak membutuhkan bantuan-bantuan terutama dari hukum ya. Nah kemudian lanjut lagi ke tantangan yang lain. Ini tantangan juga yang banyak dijumpai di lapangan ya. Masih kita jumpai seringkali aparat penegak hukumnya itu banyak yang mereka belum berpihak kepada korban. Ya itu. Jadi perspektif itu. Makanya ya itu juga itu sangat misalnya ketika bagaimana mereka ketika melakukan penyidikan ya, kemudian BAP, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu dalam tanda kutip korban yang sudah seperti itu bahkan misalkan maaf nih, jangan-jangan kamu menikmati gitu, atau jangan-jangan dan seterusnya. Itu tuh menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang kok bisa gitu, itu muncul dari mereka gitu, yang seharusnya itu berempati kepada korban. Itu harusnya yang seperti itu tidak patut ya, tidak layak untuk pokoknya inilah aduh saya menjadi ya itu seperti itu salah satu yang maaf ya, aduh ya artinya masih banyak kita jumpai aparat-aparat penegak hukum kita yang pembelaan atau perspektif kepada korban itu masih perlu untuk terus untuk terus itu ditingkatkan gitu, supaya lebih baik lagi berpihak kepada korban gitu. Iya. Dan belum lagi masyarakat kita juga ya gitu, masih banyak sekali tantangan yang kita jumpai di masyarakat ya, terutama berkaitan dengan ya pendampingan korban. Baik Bu, kita break dulu. Sobat religi, tadi pembicaraan kita dalam sekali, menyinggung banyak kasus dan cara penanganan yang sampai sekarang jauh dari kata memuaskan dan profesional, karena berbagai instrumen atau lembaga yang seharusnya menjadi bagian dari problem solver, tapi menjadi bagian dari masalah. Baik itu akibat karena ketidakpunyaan pengetahuan atau memang dan hal yang lain. Tapi ini menarik, kita akan belajar dari teman-teman Aisyah. Bagaimana sih, apa yang harus kita lakukan jika kita melihat di sekitar kita ada dugaan, ada bibit atau
ada upaya mengarah kepada kekerasan, dan bagaimana sih cara berpikir kita sehingga perspektif kita itu berpihak kepada korban. Tidak seperti yang tadi misalnya tiba-tiba cara berpikir kita itu masih menganggap bahwa antara korban dan pelaku itu setara, sehingga terlontarlah pertanyaan atau pernyataan yang tidak berangkat dari perspektif keberpihakan terhadap korban. Karena dalam hal ini sangat penting. Anda misalnya bayangkan seorang anak seperti yang tadi dicontohkan, anak gadis yang hamil karena orang tuanya, itu bukan dua posisi yang sama antara anak dan orang tua. Jadi keberpihakan kita terutama sebagai penyelenggara negara, itu wajib hukumnya berpihak kepada korban. Wajib hukumnya. Dan hanya dengan cara itu kita bisa mengungkap fakta yang sebenarnya dan menyelesaikan masalah dengan objektif. Nah, kita akan lanjut obrolan kita. Ini Bu, sepengalaman di lapangan misalnya Bu ya, apa sih yang kita kan masyarakat kita itu masih banyak yang belum punya, katakan ya, mungkin belum ada surveinya, tapi saya akan berani untuk menyampaikan tidak banyak yang punya perspektif itu, bahkan mungkin cenderung kadang-kadang tidak berani untuk speak up. Contoh misalnya kalau di kampung ada orang tua yang ada tetangganya yang melakukan kekerasan terhadap kelompok rentan di rumahnya, misalnya dari suami terhadap istri atau ayah terhadap anak seperti tadi misalnya, atas nama ini urusan rumah tangga gitu. Itu kan sering ya Bu ya. Ini urusan rumah tangga kami, Anda jangan ikut-ikut gitu. Tentu Ibu sudah mendapatkan statement itu sudah mungkin ratusan ribu kali ya. Ini kasus keluarga kami, kamu jangan ikut-ikut gitu ya. Tapi kalau boleh disampaikan, Bu, apa sih yang mesti kita miliki sebagai masyarakat agar keadaan itu bisa kita antisipasi? Ya, tentu saja yang pertama adalah peduli. Peduli. Ya, kita peduli, kemudian kita berempati, kita dengarkan dari korban tersebut ya, apa yang dialami, apa yang dia rasakan, dan kemudian kita nanti akan tahu kebutuhan korban ini apa. Jadi korban itu kebutuhannya kan ada beberapa hal ya. Ada kebutuhan untuk korban pendampingan hukum, ada kebutuhan untuk psikologis, ada kebutuhan untuk penanganan dari sisi medis. Nah ini tentu saja dari kepedulian itu kan kita akan tahu, kita akan mendengarkan apa yang dirasakan oleh korban tersebut gitu. Kalau memang kita mengetahui itu sangat dibutuhkan untuk pendampingan hukum, ya segera kita laporkan kepada yang aparat penegak hukum gitu. Kalau kemudian untuk masa-masa awal itu adalah yang dibutuhkan adalah menenangkan secara psikologis, ya kita bantu untuk itu gitu. Nah ini begitu juga dengan yang kebutuhan medis seperti tadi itu, dia harus butuh untuk visum dan lain-lain, atau mungkin yang mengalami korban kekerasan itu kan kadang sampai, bukan hanya kadang, sampai ada yang tangannya itu putus. Jadi ada yang tadi itu saya cerita sampai rahangnya patah. Nah itu kan mana dulu yang kita berikan bantuan-bantuan itu. Kalau memang yang darurat itu adalah kebutuhan medis, itu yang bisa kita lakukan. Kalau yang darurat adalah yang psikologisnya, itu yang kita lakukan. Kemudian begitu juga yang dari sisi bantuan hukum. Nah tentu saja masyarakat kita mungkin barangkali untuk membantu melakukan pendampingan itu mungkin belum semuanya memiliki pemahaman atau pengetahuan, bahkan ketika ini terjadi apa yang harus saya lakukan gitu kan. Nah itu dari 3 bantuan yang tadi sudah saya sebutkan, tentu saja kalau ini kita bisa melaporkan dari ditindak yang untuk kekerasan seperti itu, dari sisi hukumnya kita bisa melaporkan ke dinas-dinas baik itu di pemerintahan yang terkait itu.
kemudian melakukan pendampingan secara terus-menerus, dan ini yang kemudian di Aisyah itu kami perkuat dengan paralegal itu tadi. Iya. Ya, jadi mereka sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, kemudian kemana harus melakukan rujukan dan lain-lain, itu yang kita bisa lakukan. Tetapi bahwa secara umum, kalau menurut kami, kepedulian dari masyarakat terhadap korban dan kemudian keberpihakan itu menjadi sangat penting untuk kita munculkan, supaya mereka juga aware bahwa di sekitar kita, di lingkungannya itu ada korban-korban yang mereka butuh bantuan gitu, baik dari sisi bantuan psikologis, kemudian dari sisi bantuan hukum maupun secara medisnya. Oke. Itu bisa Kalau raising awareness, Bu, di masyarakat kita kan 80% itu Muslim. Dan ada aktivitas rutin di dalam masyarakat Islam itu yang setiap Jumat dilakukan, yaitu khutbah Jumat. Yeah. Dan anggaplah semuanya Jumatan deh ya. Yeah. Dan itu adalah forum yang wajib diselenggarakan dan didengarkan oleh semua Muslim. Saya punya pertanyaan, untuk membangun awareness itu kan itu adalah tempat yang sangat strategis ya. Betul. Sebenarnya ya. Saya sebagai laki-laki itu jarang sih, Bu, mendengarkan khutbah seputar itu. Itulah. Pak, saya tidak tahu, mungkin apakah karena memang kiainya juga banyak yang nggak tahu juga. Maksudnya awareness-nya belum terbangun, atau seperti apa, atau gimana, Bu? Kalau misalnya Ibu ngelihat fenomena itu. Ya, ini akan karena sorry, Bu ya, kebanyakan pelakunya laki-laki. Betul, meskipun ada juga pelaku kekerasan adalah perempuan. Kalau di persentase saya pasti yakin ada, itu tetapi sedikit. sekian persen dari kasus yang ada. Karena ini juga ada yang nggak semuanya loh perempuan juga, iya ada, tetapi itu berapa persen dari semua yang kasus yang ada. Oke, balik lagi ke masalah tadi awareness ya. Ini nanti akan bicaranya panjang lebar, karena kita akan bicara tentang kesadaran, kepedulian. Itu kan biasanya bisa dilakukan melalui edukasi ya, kemudian komunikasi, dan satu lagi itu KIE itu apa, kok lupa saya, istilah 3 itu. Nah, biasanya yang bisa melakukan itu tentu saja kalau di masyarakat yang secara non formal itu kan para tokoh-tokoh agama. Betul. Nah, di beberapa tempat bahkan ada juga penelitian yang melakukan penelitian itu, kepedulian, bahkan pemahaman para tokoh agama ini, yang ini bisa dilihat dari nanti isi khutbah, isi ceramah, karena kan tidak hanya dalam khutbah Jumat ya, ada juga ceramah-ceramah. Itu persoalan-persoalan yang ketika itu bicara tentang perempuan, yang banyak disampaikan itu justru malah sebaliknya. Jadi misalnya istri yang tidak mau mengikuti perintah suaminya akan dilaknat semalam suntuk oleh malaikat, itu justru malah yang banyak disampaikan yang begitu. Tetapi bahwa bagaimana menjaga keluarga, bagaimana memperlakukan istri, anak secara baik, itu justru tidak banyak tersampaikan. Padahal secara tegas itu hadis-hadis yang bicara itu sangat banyak. Misalnya ketika ada salah seorang sahabat menanyakan kepada Nabi, apa yang hak istri-istri kami terhadap kami ini apa sih Nabi, kepada para suami? Nabi bilang, kalau kamu makan, maka jangan pastikan istri kamu juga makan. Kalau kamu berpakaian, pastikan istri kamu juga berpakaian. Jangan sekali-kali menghardik, jangan menjelek-jelekan, apalagi sampai memukul muka. Itu secara tegas kan dikatakan seperti itu oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi informasi-informasi itu, ajaran-ajaran itu seringkali malah tidak tersampaikan secara baik kepada masyarakat. Tetapi sebaliknya, yang disampaikan itu tadi, istri harus begini, kalau tidak nurut sama suaminya, misalnya tidak, bahkan ketika ada di pelana kuda, suaminya ngajak untuk melakukan hubungan seksual, dia tidak boleh menolak. Dia tidak, ketika masih sedang memasak di kompor, dia tidak boleh menolak. Jadi lebih banyak pesan-pesannya itu ke sana gitu, sehingga apa yang terekam dalam masyarakat kita itu bagaimana memuliakan perempuan, bagaimana memperlakukan istri secara baik,
pesan itu justru tidak tersampai seperti pesan-pesan yang lain gitu. Maka kemudian kalau ada korban-korban itu cenderungnya justru yang salah itu ya korban. Oh itu mungkin berpakaiannya nggak benar. Oh itu mungkin ini dan seterusnya dan seterusnya. Lebih banyaknya ke sana gitu. Padahal kita tahu korban-korban itu banyak juga yang mereka juga sebetulnya sudah berpakaiannya menutup aurat dan lain-lain, tetapi tetap aja mereka masih menjadi korban. Nah, saya pikir kalau bicara ini akan banyak sekali, akan panjang ya yang tapi bisa kira-kira kita kata diskusikan. kuncinya di segmen terakhir kita ini adalah edukasi. Ini masih sangat kita perlukan. Masih menjadi PR kita. Dan sumber edukasi di bidang keagamaan ini relevan dengan podcast kita ya Bu ya. Karena kita akan didengarkan juga oleh kita sedang bicara di kanalnya Timnas Islam, Kemenak, dan ini tantangan untuk kita untuk membuat gimana sih caranya edukasi keagamaan itu lebih objektif, lebih berpihak kepada perempuan. Betul. Iya. Biar tidak kalau khutbah, kalau pengajian nggak yang seksis terus yang disampaikan. Kalau ada itu misalnya pertanyaan memuliakan ibumu, umuka itu yang feminin. Tetapi bagaimana ya itu bagus ya. Tetapi maksudnya masih ada yang banyak yang lain gitu. Saya yang harus dapat disampaikan. Ngobrol sama Kiai Muda waktu itu Bu. Dia bilang begini, tahu nggak bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sangat feminin katanya. Dia itu sangat pro terhadap perempuan. Apa saya bilang? Dia cerita bahwa dalam satu kitabnya, jadi seorang laki-laki yang keluar rumah dan menghasilkan uang, itu dia hanya boleh pegang hasil uangnya itu untuk kebutuhan seharinya saja. Sisanya harus ditaruh di istrinya, disimpan katanya gitu. Nah, saya yakin dia bilang begini, bahwa hadis ini tidak pernah disampaikan oleh kiai-kiai. Betul. Dan saya pikir ini menarik juga kalau kita bicara masalah hadis. Belum nanti bicara tentang konsep pemahaman ketaatan, itu seperti apa ya antara suami istri. Tapi di dalam hal ini saya senang sekali Bu, karena beberapa tahun terakhir di Indonesia itu ada gerakan kesetaraan yang cukup kuat dari perspektif Islam ya Bu ya. Misalnya ada Kongres Ulama Perempuan sekarang. Saya yakin Ibu juga terlibat di situ. Dan kayaknya sudah 2 kali, kalau berapa kali? Sudah yang kedua. Sudah kali yang kedua, dan ada media-media online yang berbasis aktivis perempuan gitu. Kalau sebelumnya kan misalnya ada NU Online, Muhammadiyah, terus ada ini. Saya lihat ada yang mubadalah, ada apa gitu. Itu menyenangkan sekali Bu melihatnya, ada perkembangan positif ke arah situ. Tinggal itu kan dalam rangka edukasi ya Bu. Dalam rangka edukasi, dan mungkin kita berharap ke depan hal yang seperti itu akan makin banyak berkembang. Iya, sangat kami juga berharap seperti itu. Jadi konsep komunikasi, edukasi, informasi yang narasi-narasi yang memang seperti ini loh. Ya, baik. Memperlakukan perempuan secara baik, dan itu balik lagi kalau kebicara tentang hadis, ternyata pada masa Nabi pun banyak sebetulnya perempuan-perempuan yang mereka sudah melakukan penolakan budaya patriarki itu sudah banyak dilakukan, tetapi informasinya sekali lagi tidak banyak sampai kepada kita. Yang lebih banyak yaitu tadi bagaimana kayaknya kiainya yang banyak lagi. Dan mohon maaf di beberapa kasus juga pelaku ini juga mereka yang sangat paham gitu terhadap agama gitu. Itu ya, kasus kekerasan di pesantren itu juga membuat kita sangat miris ya. Kasus-kasus yang seharusnya mereka menjadi pelindung, pengayom, kemudian memberikan edukasi yang secara baik, tetapi di saat yang sama mereka adalah pelaku. Ya sama kayak tadi Bu, harusnya orang tua menjadi pelindung, di saat yang bersama menjadi pelaku. Anyway, terima kasih Ibu atas kehadirannya. Baik, di sama-sama. Podcast kami ngobrol dengan Sobat Religi. Kita sudah dapat banyak insight dari pengalaman Aisyah di lapangan. Bu Ati sudah memaparkan dari mulai sejarahnya Aisyah, keberpihakan terhadap perempuan, mulai edukasi di awal-awal di Jogja dulu sebelum Indonesia merdeka. Lalu kemudian saat ini
kegigihan teman-teman di Aisyah mengadvokasi kelompok-kelompok rentan di lapangan di berbagai daerah. Jadi disebut sampai 90 titik dan 1 titik bisa menangani banyak klien yang dalam hal ini korban yang membutuhkan, karena banyak yang ditemuin kekurangan secara finansial, iya, bahkan secara ada beberapa case yang berkebutuhan khusus misalnya. Dan tentu di semua kasus itu saya yakin relasi terhadap korbannya itu, relasi korban terhadap pelaku akan timpang. Nah, dari situ juga kita bisa tadi disebutin gimana sih caranya kita mengantisipasi hal itu dengan cara raising awareness. Kita harus lebih peduli terhadap lingkungan kita, sehingga kalau kita melihat tetangga, teman kita ada perilaku semacam itu, kita bisa mengantisipasi sejak awal, tidak menunggu sampai kasusnya membesar. Dan itu butuh keberanian dari kita. Dan memang kata hadisnya ya harus kulil walau kana murron, itu di situ digunakannya. Nah, dan di akhir dari fenomena itu tentu kita sudah bisa belajar, dan semoga kita semuanya dapat informasi yang bagus dan dapatkan ilmu yang lebih dengan mendengarkan obrolan kita kali ini. Ibu Ati, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Semoga kita jumpa di kesempatan mendatang untuk membangun awareness edukasi soal kesetaraan laki-laki dan perempuan.